Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Ibu harap kalian semua masih tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan yang pasti, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, di pertemuan kali ini merupakan materi terakhir ya untuk subbab pertama, yaitu untuk materi bab statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan pilihlah tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Sudah siap semua anak-anak? Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simpangan baku. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai ragam dan varians. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar mengenai simpangan baku. Simpangan baku disebut juga standar deviasi. Simpangan baku merupakan ukuran-ukuran keragaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Jadi seperti ini ya, simpangan baku itu disimbolkan dengan S, yaitu sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa S kuadrat ini merupakan ragam atau varians yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih pada ingat ya? Bagaimana rumusnya? Masih dong. Oke. Sekarang kita ke contohnya saja ya. Untuk contohnya di sini sudah ada tabel distribusi. Nah, di sini tentukan simpangan baku dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, kita selesaikan. Langkah yang pertama yaitu kalian harus mencari titik tengah. Nah, kita cari titik tengahnya dulu. Seperti biasa, kita jumlahkan 51 ditambah 53 dibagi 2, hasilnya 53. Seperti itu. Kemudian untuk yang bawahnya juga sama, 56 ditambah 60 dibagi 2, hasilnya 58. Oke, sampai bawah semua dicari titik tengahnya. Setelah itu, kita cari XI kali FI dengan cara mengalihkan antara titik tengah yang sudah kita cari tadi dengan frekuensinya. Contohnya, 1 dikali 53 hasilnya 53. Kemudian 2 dikali 58 hasilnya 116. Nah, kita cari semuanya sampai bawah. Nah, kemudian kita totalkan. Oke. Nah, selanjutnya kita cari X bar. X bar ini apa sih? Masih ingat ya, X bar itu adalah nilai rata-rata. Caranya yaitu dengan dari XI kali FI totalnya. Nah, total ini kita bagikan dengan total frekuensi. Nah, ketemu hasilnya 72. Masih ingat ya untuk mencari X barnya. Nah, setelah kita mencari X bar atau nilai rata-ratanya, kemudian kita cari XI dikurangi X bar. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Kita ambil yang pertama, XI-nya kan 53. Nah, kita kurangkan dengan rata-ratanya. Jadi 53 dikurangin 72. Hasilnya negatif 19. Kemudian yang bawah juga sama. Sampai bawah kita hitung. Nah, setelah itu, sekarang kita kuadratkan.
Nah, di sini untuk xi min x berkuadrat, jadi hasilnya dari ini kita kuadratkan. Nah, seperti contohnya negatif 19 dikuadratkan hasilnya 361. Seperti itu, kita hitung sampai bawah, kemudian kita totalkan. Setelah itu, nah kita cari untuk fi dikalikan dengan xi min x bar kuadrat. Jadi hasil dari ini kita kalikan dengan frekuensinya. Untuk contohnya, yang pertama berarti 1 dikalikan dengan 361, hasilnya 361. Kemudian yang selanjutnya 2 dikali 196, hasilnya 392. Nah, ini kita hitung semuanya, kemudian kita totalkan. Setelah ketemu semua nilainya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, di sini rumusnya adalah S kuadrat atau ragam ya. Itu sama dengan 1/n sigma dari i min 1 sampai n fi dikali xi min x bar kuadrat. Ini kuadrat ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja 1/n. 1/n kan berarti n itu kan apa? N itu total frekuensi. Berarti total dari frekuensi ini totalnya itu adalah 50. Kemudian sigma. Nah, sigma ini tuh artinya jumlah dari fi dikali xi min x bar kuadrat. Nah, jumlahnya itu yang mana? Jumlahnya itu kan yang ini. Kita kan tadi sudah mencari. Kemudian kita jumlahkan. Nah, berarti ini kita masukkan ke sini. Ke rumusnya 3200. Nah, 3200 dibagi dengan 50, hasilnya 64. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai dari ragam atau variansnya itu adalah 64. Nah, untuk mencari simpangan baku atau S, kita tinggal mengakarkan dari S kuadrat atau dari ragam ini. Karena di sini itu 64, berarti kita cari akar dari 64. Akar dari 64 yaitu 8. Berarti kita ketemu S-nya itu sama dengan 8. Artinya simpangan bakunya itu adalah 8. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita mengakarkan dari ragamnya saja. Seperti itu anak-anak. Mudah sekali kan? Tinggal mengakarkan. Mudah ya? Oke. Nah, sekarang di sini bagaimana jika bentuknya itu berupa tabel histogram. Kemarin banyak yang masih salah atau masih belum paham untuk yang bentuknya diagram batang atau histogram ini ya. Nah, untuk mencarinya, coba perhatikan semua ya anak-anak. Nah, kita fokus dulu. Ketika data yang diketahui itu berupa tabel diagram batang seperti ini, nah, kita ubah dulu menjadi bentuk tabel distribusi. Nah, bagaimana untuk mengubahnya dari diagram batang menjadi tabel distribusi? Nah, caranya seperti ini. Coba perhatikan. Di sini itu kita diketahui ada 40 sampai 50. Nah, untuk diagram batang nilai ini sudah merupakan tepi. Nah, di sini ada tepi bawah dan di sini adalah tepi atas. Nah, untuk mengubahnya menjadi bentuk tabel distribusi, kita tambahkan dengan setengah. Contohnya di sini kan 40. Nah, kalau masuk ke sini berarti dia ditambah setengah, jadi 40 setengah. Nah, kemudian yang sini itu kita kurangkan. Jadi di sini 50 kita kurangkan menjadi dikurangkan setengah, berarti jadi 49 setengah. Ya. Ingat, jadi kalau misalkan untuk yang di sini kita jumlahkan setengah, untuk yang
tepi atasnya kita kurangkan. Jadi ini tambah setengah, 40 setengah. Terus yang sini 50 dikurangin setengah, jadi 49 setengah. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya sama juga, berarti yang dari sini kan, dari rentang ini 50 sampai 60, berarti kita ubah 50 ditambah setengah jadinya 50 setengah. Kemudian untuk yang atas berarti 60 dikurangin setengah jadinya 59 setengah. Nah, selanjutnya untuk bawahnya kita ke rentang 60 sampai 70, berarti 60 ditambah setengah jadinya 60 setengah. Kemudian 70 dikurangin setengah jadinya 69 setengah. Selanjutnya untuk yang ini 70 sampai 80 berarti 70 ditambah setengah itu 70 setengah, dan untuk ini 80 dikurangin setengah jadinya 79 setengah. Selanjutnya untuk yang 80 sampai 90 berarti jadinya 80 setengah. Kemudian yang sini 90 dikurangin setengah 89 setengah. Dan yang terakhir berarti ini 90 ditambah setengah itu 90 setengah, dan 100 dikurangin setengah itu 99 setengah. Nah, setelah selesai semua, kemudian nah ini untuk frekuensinya kita cari sesuai, ini 15, ini 25, kemudian yang ini 35, 40, kemudian ini 40, dan yang terakhir 25. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Jangan sampai salah atau terbalik lagi ya. Untuk mengubahnya dari diagram batang ke tabel distribusi, itu yang sini kita tambahkan setengah, kemudian yang sininya kita tinggal kurangkan setengah. Seperti itu ya, jangan kebalik. Oke, paham semua? Selanjutnya, nah setelah kita mencari rentangnya dan di sini sudah ada frekuensinya, tinggal kita mencari titik tengahnya. Nah, cara mencari titik tengahnya sama, 40 setengah ditambah 49 setengah dibagi 2, hasilnya 45. Kemudian selanjutnya juga sama, 50 setengah ditambah 59 setengah dibagi 2, hasilnya 55. Nah, kita hitung semuanya sampai bawah, kemudian kita totalkan. Setelah itu kita cari nilai dari XI dikali FI. Nah, tinggal kita kali ya dengan frekuensinya, berarti 15 dikali 45 hasilnya 675. Kemudian yang bawah 25 dikali 55 hasilnya 1375. Nah, ini kita cari semua sampai bawah, kemudian kita totalkan dan didapatkan 13.475. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari rata-ratanya atau X-bar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan ini ya, total dari XI kali FI dibagi dengan total frekuensi. Berarti 13.475 dibagi dengan 185. Hasilnya 72,8. Paham semua? Paham ya untuk mencari nilai rata-rata? Nah, setelah itu sekarang kita cari XI min X-bar. Nah, X-barnya kan kita sudah mencari, tinggal kita kurangkan saja. Ini contohnya 45 dikurangin dengan 72,8. Hasilnya negatif 27,8. Kemudian untuk yang bawahnya berarti 55 dikurangin 72,8. Hasilnya negatif 17,8. Nah, kita hitung semuanya sampai bawah. Setelah itu kita cari XI min X bar kuadrat. Jadi itu kita kuadratkan hasil dari
ini yang sudah kita hitung sebelumnya. Tinggal kita kuadratkan saja. Nah, misal di sini negatif 27,8. Kita kuadratkan, hasilnya 772,8. Kemudian untuk yang bawahnya, negatif 17,8 dikuadrat berarti 316,8. Nah, kita hitung semuanya sampai bawah. Selanjutnya, kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi, kita mencari nilai FI kali XI min X bar kuadrat. Tinggal kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, untuk yang pertama contohnya ini 15 dikalikan dengan 772,8. Hasilnya 11.592. Kemudian yang bawahnya juga sama. Tinggal kita kali 25 dikalikan 316,8. Hasilnya 7.920. Nah, kemudian kita totalkan semuanya. Berarti menjadi 40.128. Nah, seperti itu. Jadi kita cari semuanya satu-satu, kita cari mulai dari mencari titik tengah, kemudian mencari rata-ratanya. Setelah itu kita mencari XI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, setelah itu kita totalkan dan kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, di sini kan kita langkahnya itu mencari S kuadrat dulu atau ragam. Kita mencari ragamnya dulu. Tinggal kita masukkan ya. Berarti untuk sigma XI kali XI min X bar kuadrat itu kan 40.128. Sedangkan N-nya atau frekuensi totalnya kan 185. Berarti kita kalikan ya. Atau kita bagi ya, ini 40.128 dibagi 185. Hasilnya 216,9. Nah, setelah kita ketemu nilai dari S kuadratnya, tinggal kita mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku atau S ini kan akar dari S kuadrat. Berarti akar dari 216,9. Hasilnya 14,7. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah sekali kan? Intinya, dalam mencari simpangan baku, itu kita harus mencari ragam atau variansinya dulu. Setelah kita ketemu nilai ragam, nah kemudian kita akarkan. Jadi ketemu simpangan bakunya itu. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini sudah merupakan puncaknya ya pada materi atau bab statistika. Nah, untuk memahami lebih dalam, silahkan kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu berikan. Kalian kerjakan, kemudian kalian foto atau scan dan dikumpulkan maksimal sampai pembelajaran pada hari ini selesai. Setelah itu kita diskusikan di dalam grup WA. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di grup WA maupun di forum diskusi Classroom. Oke, sekian dulu pertemuan pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.